waktu dia ngomong-ngomong masalah Raja Mesias itu, yang mengenai Yesus itu, malah ada yang menggelitik saya gitu, dengan kitabnya dia juga gitu. Itu gimana tuh? Kita tonton ya. Israel itu sebagai sebuah bangsa itu sudah dibawa oleh Musa di dalam Torahnya itu. Jadi perjanjian lama kita ini itu sama dengan tanahnya orang Yahudi. PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi. Kita nggak usah pelajari dari dokumen yang bangsa Yahudi sendiri atau yang Kristen sendiri, yang di luar aja mempelajarinya itu mereka bisa tahu bahwa PL-nya Kristen itu adalah hasil evolusi dari tanahnya Yahudi, tapi yang sudah dirubah-rubah. Perubahannya apa? Jadi yang disebut dengan tanah itu ini. Nah, ini tanah. Tanah itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu adalah yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch adalah 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Nabi-nabi kecil ada Hagai, Maleaki. Terus kemudian yang disebut Ketuvim adalah tulisan-tulisan dari orang-orang bijak, termasuk juga para nabi. Misalnya ada Kidung Agung, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Mazmur. Itu termasuk Ketuvim. Ini kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan tanah. Ini dalam bahasa Ibrani. Disusun kira-kira 450 sebelum Masehi. Jadi di abad ke-5 sebelum Masehi. Ibrani ya? Dari Ibrani ini kemudian diterjemahkan 2 kali nih. Yang pertama cuman Torahnya aja. Tadi kan ada Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torahnya aja diterjemahkan kira-kira di tahun 270 sebelum Masehi, yang memerintahkan Raja Ptolemy II kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi yang tinggal di Yerusalem untuk menerjemahkan tanah ini ke dalam bahasa Yunani. Jadi rabi-rabi ini adalah rabi-rabi yang multibahasa. Mereka bisa bahasa Ibrani, mereka juga bisa bahasa Yunani, karena pada waktu itu kan di bawah penguasaan Yunani. Dari semenjak Alexander Agung menguasai banyak daerah di Mediterranean itu, Yerusalem itu termasuk bagian dari penguasaan Yunani, termasuk di Mesir. Nah, di Mesir ada dinasti namanya dinasti Ptolemy. Dinasti Ptolemy ini adalah dinasti bonekanya Yunani. Raja Ptolemy II memerintahkan 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan ini menjadi ke bahasa Yunani, menjadi ini nih, Septuaginta. Ya. Nah, setelah Torah baru diterjemahkan lagi yang Nevi'im dan Ketuvim itu oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria, Mesir. Orang-orang Yahudi ini orang-orang Yahudi yang mana? Ya, orang-orang Yahudi yang memang juga bisa 2 bahasa, tetapi karena mereka lama tinggal di daerah Mesir, itu kan pasti ada yang namanya pengaruh Helenisme. Helenisme adalah budaya yang dibawa oleh Yunani. Pada saat mereka menguasai daerah-daerah di Mediterania itu, pasti dong selain bawa tentara juga pasti bawa budayanya dong, misi lah. Ya kayak Belanda waktu masuk Indonesia juga gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisme, yaitu paham dari Yunani kuno, menjadi ini. Nah, terus ini yang menjadi PL atau perjanjian lama. Tapi proses ini menjadi PL itu ratusan tahun, bukan 1 tahun 2 tahun. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai abad kedua, ketiga, keempat. Septuaginta ini dikoreksi oleh bapak-bapak gereja dari mulai Origen, Lucian, sampai di akhir abad keempat oleh Hesisius. Koreksinya itu membuat seolah-olah, jadi Septuaginta ini seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai abad keempat Masehi baru menjadi PL. Terus kekristenan itu kan dari abad pertama, kedua, itu kan juga sudah mulai menulis kitab-kitabnya sendiri. Dari mulai Matius sampai Wahyu. Dari mulai pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Disebutlah ini sebagai Perjanjian Baru. Nah, di abad keempat, yang ini sudah jadi PL, yang ini Perjanjian Barunya punya Kristen, ini begini jadiin satu, ini ditempel di belakangnya Perjanjian Lama. Jadi enak kan suaranya? Ini jadi Bible-nya orang Kristen. Jadi kalau tadi Elia bilang PL-nya dia sama dengan tanahnya Yahudi, sama dari mana gitu loh? Karena yang ini sudah dimodifikasi lah. Bapak gereja tadi. Jadi seolah-olah yang ini berbicara mengenai Yesus di sini. Jadi tidak sama. Pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang punya ini mengakui yang ini? Jadi kalau orang Yahudi dikasih ini, suruh baca, suruh percaya, sama mereka ini dibuang ke tempat sampah. Jadi nggak diakui. Ini saya ngomong bukan dari kacamata Muslim, enggak. Ini dari sejarah. Silakan cek dari sumber-sumber yang akademisi lah, yang akademis ya. Bahwa kalau dia bilang PL-nya sama dengan tanah, itu justru yang salah besar.